Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kanira Family, channel informasi, edukasi, dan juga hiburan. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share kepada teman-teman semua agar kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih telah menyaksikan video-video ini sebagai tambahan referensi belajar kalian di rumah, dan selamat menyaksikan video-video yang telah kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Atas kehendak Allah, kekuasaan Nabi Sulaiman meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam selain sebagai raja, juga sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Sulaiman bepergian bersama kaumnya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman dan kaumnya melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Saat melalui lembah tersebut, Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman menyuruh seluruh kaumnya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberi karunia dan kemampuan yang luar biasa. Ketika sedang melakukan perjalanan jauh, Nabi Sulaiman bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Saba itu, Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis itu diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 30-31. Sesungguhnya surat dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Naml ayat 30-31. Ratu Balqis kemudian mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Penolakan Nabi Sulaiman terhadap hadiah dari Ratu Balqis diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 36. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, dia berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Quran surat An-Naml ayat 36. Para utusan Ratu Balqis itu kembali dengan membawa seluruh hadiah itu. Mereka menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para utusannya tersebut, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu Nabi Sulaiman. Ratu Balqis kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Balqis akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah. Bahkan ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Balqis dipindahkan oleh seseorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman. Memindahkan singgasana Ratu Balqis itu atas permintaan Nabi Sulaiman. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Bahkan Ratu Balqis terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman. Melihat kehebatan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis dan seluruh pasukannya akhirnya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, yaitu menyembah Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tanpa ada yang mengetahui. Bahkan
Para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman akhirnya jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin itu baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Saat itu juga para jin untuk menyebarkan berita wafatnya Nabi Sulaiman kepada kaumnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam singkat. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.